Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Orestes Sapekoy SAG, mahasiswa PPG Bes 3 tahun 2025 di LPTK STP Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091345. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Oke. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat kan? Sehat, Pak. Tapi di belakang itu kurang sehat kayaknya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita mulai dengan doa. Oke, salah satu dari teman kalian membawakan doa. Coba teman-teman, mari kita berdiri semua sebelum melakukan kegiatan pada pagi hari. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas rahmat pada pagi hari ini. Berkatilah kami dalam pembelajaran pada pagi hari ini, supaya kami dapat fokus dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kami, supaya menjadi alasan kami bisa sukses di masa depan. Setelah ini kami aturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mengulas dulu. Kita Nikolas Olan, Pak Canisius, Gregorius, Pak Veronica, Vendro, Claudius, Pak. Levi. Pak. Untuk teman kalian Levi yang tidak hadir, khususnya nanti kalian beritahu ya, biar guru-guru di sini yang mengajar nanti mengetahui bahwa dia absen atau bagaimana. Kalau sakit, buat surat izin. Oke? Oke. Pada hari ini kita akan masuk dalam materi kita, yaitu kitab suci. Kitab suci agama Katolik. Siapa yang sudah mengenal kitab suci? Ya, Pak. Oke, silakan. Kitab suci Perjanjian Lama dan bagian pertama dari Alkitab yang sebagian besar berdasarkan pada Alkitab Ibrani dan berisi kumpulan tulisan keagamaan bangsa Israel kuno. Perjanjian Lama terdiri dari banyak kitab berbeda yang ditulis, disusun, dan dipublish oleh berbagai penulis selama berabad-abad. Oke, terima kasih. Gapus dulu. Oke, terima kasih kepada Claudius ya. Masih ada lagi yang tahu tentang kitab suci? Ya, silakan. Kitab suci adalah kumpulan tulisan atau teks yang dianggap memiliki kesucian dan berasal dari Tuhan atau wahyu ilahi dalam berbagai agama. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita terus. Oke, setelah apa yang dijabarkan oleh teman kamu mengenai kitab suci, itu semuanya benar. Maka dari itu, mari kita lihat untuk sebelum kita memasuki materi kita, inti dari pembahasan kita. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kamu harus pahami. Salah satu dari teman kamu boleh membacanya. Oke, silakan di kita. Siswa dapat menjelaskan perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Siswa mampu mengklasifikasikan kitab-kitab dalam perjanjian lama atau PL dan perjanjian baru atau PB. Siswa menuliskan refleksi pribadi tentang pentingnya kitab suci dalam hidup sehari-hari. Oke, jadi ada 3 poin yang kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, dapat menjelaskan perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu sudah berbeda dari perjanjian
baru. Tetapi inti dari semua itu sama. Perjanjian lama menubuatkan kedatangan Mesias yang akan datang. Sementara perjanjian baru adalah kedatangan Yesus yang dinubuatkan pada perjanjian lama. Itu. Jadi yang kedua, kamu mampu nanti mengelompokkan kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru. Lalu setelah itu, kamu dapat menuliskan refleksi pribadimu nanti. Baik. Di sini ada pengertian kitab suci. Kitab suci adalah sekumpulan tulisan atau teks yang dianggap suci, diilhami oleh Tuhan, dan merupakan sumber dari iman. Kitab suci merupakan sejarah serta praktik suatu agama tertentu. Kitab suci juga berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi para pengikut dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ini pengertian kitab suci. Seperti yang kamu paparkan tadi itu sangat benar. Untuk mengenal lebih dalam kitab suci Gereja Katolik, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu sumber iman. Jadi kitab suci itu adalah sumber iman orang Katolik atau orang Kristen. Melalui kitab suci, kamu dapat mengenal Allah sebagai pencipta dan sebagai penebus sekaligus penciptaan umat manusia. Berikut, kitab suci menjadi juga panduan hidup untuk mengenal Yesus, pertobatan, dan hidup kudus. Di dalam sakramen juga ada bacaan-bacaan Injil yang dilakukan pada hari Minggu. Contohnya diterapkan kasih sesama. Di sini ada struktur Alkitab Katolik ya, karena kitab suci yang di agama Kristen Protestan itu agak berbeda jumlah. Di sini ada total 73 kitab suci Katolik. Yang pertama, perjanjian lama ada 46 kitab. Di perjanjian baru ada 27 kitab. Sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Perjanjian lama memberi kesaksian iman para nabi Allah dan menjadi pengenalan dari janji-janji yang diberikan kepada umat Israel. Perjanjian lama ditulis pada abad ke-12 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Kitab perjanjian lama umumnya dibagi menjadi, nah ini nanti struktur ada beberapa bagian. Yang pertama itu Pentateuk. Di situ ada 5 kitab. Kedua, kitab sejarah. Kitab sejarah bagiannya ada 16 bagian. Ada Yosua, Hakim-Hakim, dan lain-lain. Lalu kitab hikmat ada 7 kitab. Dan kitab Nabi ada 18 kitab. Nanti kita akan membahas nanti dalam diskusi kelompok. Setelah masuk dalam perjanjian lama, kita masuk ke perjanjian baru. Perjanjian baru berisi kesaksian iman para rasul Kristus dan mengisahkan keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus untuk seluruh umat manusia. Ditulis pada abad 1 Masehi. Jadi perjanjian baru itu ditulis perkiraan pada abad pertama ya, Masehi. Bagian-bagian kitab suci perjanjian baru
Yang pertama itu Injil. Injil dibagi menjadi 4 bagian. Lalu kisah para rasul, di situ ada 1, itu penyebaran Injil. Lalu surat-surat Paulus ada 13 surat. Salah satunya Roma, 1-2 Korintus, Galatia dan lain-lain. Lalu surat-surat umum atau surat apostolik ada 7 kitab. Yang pertama Yakobus, 1-2 Petrus dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah kitab Wahyu, kewahyuan Allah. Lalu setelah itu baru kita lihat hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Hubungan yang pertama, perjanjian lama adalah perjanjian lama berisikan persiapan bagi kedatangan Mesias dan pendirian gereja seperti yang dibuatkan dalam kitab-kitab Nabi. Sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian baru yang mengisahkan Yesus Kristus, yang merupakan penggenapan dari janji-janji dan nubuat dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru ada konteks keselamatan. Tanpa memahami perjanjian lama, sulit memahami sepenuhnya misi Yesus, karya keselamatannya, dan ajaran para rasul yang dijelaskan dalam perjanjian baru. Contoh penggenapan nubuat. Ada kelahiran Yesus di Betlehem yang dinubuatkan dalam kitab Mika 5 ayat 2. Kemudian dikonfirmasi dan dijelaskan dalam Matius di Perjanjian Baru mengenai kelahiran Yesus di Betlehem. Jadi ada kaitan perjanjian lama dan perjanjian baru, itu hubungan salah satu contohnya. Kesatuannya, keduanya adalah Alkitab yang satu. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi dia sangat berkaitan. Artinya dia tidak pernah lepas dari perjanjian lama. Perjanjian baru ini tidak pernah lepas dari kitab perjanjian lama. Karena sudah dibuatkan dari perjanjian lama. Sudah mereka bicarakan bahwa kedatangan Yesus itu sudah ada dalam perjanjian lama. Lalu kedua, perjanjian baru menyinari perjanjian lama. Perjanjian baru membantu kita menafsirkan dalam memahami janji-janji serta nubuat-nubuat dalam perjanjian lama dengan lebih baik. Yang ketiga, perjanjian lama tersembunyi dalam perjanjian baru. Artinya, apa yang ada dalam kitab perjanjian lama itu ada di dalam kitab suci perjanjian baru. Perjanjian baru sering mengutip perjanjian lama untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Karena dalam perjanjian lama mereka sudah menubuatkan kedatangan Mesias yang mereka nantikan. Jadi dalam perjanjian baru itu yang mereka nantikan. Artinya sudah mereka tuliskan dalam kitab suci perjanjian baru. Ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Bapak akan membagikan soal dan lembar jawabannya. Untuk pada saat ini kamu bisa bentuk susun kelompokmu. Kamu bagi di sini kelompok pertama, di tengah ini kelompok kedua, untuk kita bagaimana susunannya. Coba perhatikan. Di sini ada nama, nanti kamu buat nama kelompokmu. Berapa orang nanti kamu buat di sini. Lalu kelasnya sekaligus jurusan. Ya, kelas 10 PKJ dan 10 bangunan. Nanti di sini ada soal diskusi yang bagian pertama. Nah, jadi kamu isi di sini.
yang lembaran ketiga. Lembaran ketiga. Kalau tidak mau nanti kamu buat di sebelahnya. Ya. Di sini ada pertanyaan, naik terus. Oke, silakan kerjakan. Kalau ini kitab suci lainnya. Jadi kamu buka saja nanti. Dan ini kitab suci Gereja Lama. Nanti di bagian seperti ini. Kasih pribadinya sudah ya. Oke, sudah selesai. Pak. Kalau yang sudah selesai, boleh tampil untuk semuanya. Yang lain yang belum selesai, kerjakan, selesaikan. Kalau yang sudah ada selesai, silakan tampil. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi kami atau hasil kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gregorius Gadin. Perkenalkan, nama saya Kanisius Dwi Ali. Selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dwi Ali. Pertanyaan nomor 1, pengertian kitab atau perjanjian lama. Bagian pertama, Alkitab Kristen yang berisi kitab-kitab suci umat Yahudi dan Kristen yang utamanya berasal dari kitab Ibrani atau Tanakh. 2. Kelompok kitab perjanjian lama dan contohnya. Itu pertama, Pentateuch, tentunya berisi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kedua, sejarah, contohnya Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, dan 2 Samuel. Ketiga, puisi dan hikmat, contohnya Ayub, Mazmur, Misal, dan yang kedua. Keempat, contohnya Yesaya, Yeremia, Ratapan, Daniel, Yunus, dan Amos. Pertanyaan nomor 3, nilai iman dari perjanjian lama. Ketaatan, kepercayaan, dan kesetiaan kepada Allah yang dilakukan dengan tindakan dan penerimaan firman-Nya. 1. Pengertian perjanjian baru. Kumpulan 27 kitab Kristen yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine oleh berbagai penulis membentuk bagian utama kedua dari Alkitab Kristen. Pertanyaan kedua, bagian kitab perjanjian baru dan contohnya. Injil, contohnya Markus, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kedua, surat Paulus, contohnya Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, dan Efesus. 3. Surat-surat apostolik, contohnya Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan Yudas. 4. Istilah. Istilah hanya ada satu, yaitu wahyu. 3. Inti kewartaan Injil. Kewartaan Injil adalah kabar baik
bahwa Yesus Kristus menawarkan pengampunan dosa dan keselamatan kepada semua orang melalui kematian dan kebangkitannya, serta panggilan bagi kita untuk mengikutinya dan menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Refleksi pribadi. Tindakan merayakan, memikirkan dan mengelola firman Tuhan untuk mengalami kehendaknya. Pertumbuhan pribadi dan bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, ini yang sudah diskusi kami dan kita terima kasih. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, oke, silakan duduk. Oke, terus. Oke, sudah selesai kelompok 3, berikut kelompok 1. Oke, silakan. Bagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi kami. Perkenalkan nama saya dan Pak. Saya Yohanes Prabowo. Kami akan membacakan diskusi kami. Pengertian PL, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah bagian pertama dari Alkitab Kristen, utamanya berdasarkan 24 kitab pada Alkitab Ibrani, atau berisikan suatu kelompok tulisan keagamaan karya bangsa Israel kuno. 2. Kelompok kitab Perjanjian Lama dan contoh-contohnya. Kelompok utama kitab dalam Perjanjian Lama adalah Pentateuch atau hukum, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan atau puisi, dan kitab nabi-nabi besar dan kecil. Contohnya, contoh Alkitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Nomor 3, nilai iman dari Perjanjian Lama. Nilai iman dari Perjanjian Lama meliputi kepercayaan, kepatuhan dan harapan terhadap Allah. Pertanyaan soal nomor 1, Perjanjian Baru. Pengertian Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah kumpulan 27 teks Kristen yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine oleh berbagai penulis. Berbentuk bagian utama kedua dari Alkitab Kristen. Bagian-bagian kitab Perjanjian Baru dan contohnya. Kitab Perjanjian Baru dibagi menjadi Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat Umum, dan Wahyu. Contoh-contohnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nomor 3, inti perawatan Injil. Inti perawatan Injil adalah menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya sebagai jalan keselamatan dan pemilihan bagi umat manusia dari dosa, serta membawa orang lain kepadanya agar mengenal Allah dan mewujudkan kerajaannya di bumi. Refleksi pribadi. Refleksi tentang kitab suci melibatkan merenungkan firman Tuhan secara tenang dan teratur untuk pertumbuhan rohani, memahami diri sendiri di hadapan Allah, dan mengimplementasikan ajaran suci di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, kalau sudah mengerti, dan apakah ada yang mau bertanya? Baik, sudah cukup pas sekali. Oke, silakan. Oke, sekarang kelompok 2.
Doa. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan melanjutkan langsung diskusi kami. Baik, perkenalkan nama saya Claudius sudah jadi dulu, dan ini Veronica, dan ini satu Brigita. Jadi jawaban atau yang akan kami bacakan akan dibacakan oleh saudara Veronica. Pengertian perjanjian lama. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali mendalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan jalan-jalan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan jalan-jalan nabi. Baik, pertanyaan nomor 2 yaitu nilai keiman dari perjanjian lama. Nilai-nilai perjanjian lama adalah 1. Kitab Taurat, yang kedua kitab sejarah, yang ketiga puisi dan hikmat, dan yang keempat kitab nabi-nabi. Baik, pertanyaan nomor 3 akan dijawab saudara Brigita. Pertanyaannya, nilai iman dari perjanjian lama. Kepercayaan pada janji Tuhan, ketaatan pada perintah Allah, penyerahan diri kepada Allah, memandang Allah sebagai yang teguh dan benar, keyakinan akan penebusan dan keselamatan. Pengertian perjanjian lama adalah bagian kedua dari kanon Alkitab Kristen yang berfokus pada ajaran dan pribadi Yesus Kristus, serta peristiwa-peristiwa dalam Kekristenan pada abad pertama. Nah, untuk refleksi kami kelompok 2, kami dapat meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan empati, dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Itu saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, kami bisa tanggapi. Pertanyaan apakah ada? Silakan dipertanyakan. Baik, tidak ada. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Oke. Hasil diskusinya, presentasinya bagus semua. Tapi ada beberapa penyampaian mungkin salah sebut, tapi itu akan diperbaiki nanti di Ustaz. Tugas yang telah kalian buat. Sekarang kita akan sama-sama membacakan kesimpulan. Allah yang ditulis atas inspirasi Roh Kudus, berisi perjanjian lama dan baru, dan menjadi sumber utama iman gereja yang menunjukkan kasih dan rencana keselamatannya bagi manusia melalui Yesus Kristus. Kitab suci adalah pedoman hidup, dasar iman, dan berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, serta mendidik orang serta menjadi bagian penting dari tradisi suci yang hidup dalam gereja. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, coba kembali disusun kembali ijazahnya rapi. Jadi setelah belajar kitab suci pada hari ini, pembelajaran minggu depan itu akan masuk ke dalam tradisi. Setelah kitab suci ada tradisi suci. Jadi tradisi suci ini kita akan membahas minggu depan. Jadi sebelum pulang, baiklah salah satu teman kamu membawakan doa. Karena teman-teman silakan sebelum kita pulang, rumah kita masing-masing, langkah baiknya kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucapkan puji dan syukur dari pagi hingga pada siang hari ini. Bapak Tuhan Yesus, kami telah selesai melaksanakan kegiatan kami yaitu belajar. Semoga materi yang apa kami belajar hari ini bisa menarik dalam pikiran kami. Bapak Tuhan Yesus, doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu dan putra-Mu Yesus Kristus.
Haleluya. Bapa dan Bangsa dan Kudus. Amin. Baik, sebelum kamu membersihkan tempatmu, ambil sampah yang masih ada. Untuk pada hari ini, kepada kita cuma sampai di sini. Sekian dan terima kasih.